Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waude Mustika Isa Fitri selaku moderator pada presentasi kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syawal Kamiluddin Saptaputra selaku dosen pengampu mata kuliah Kesiapan dan Kedaruratan. Baik, adapun presentasi yang akan kami lakukan dengan judul Kesiapan dan Kedaruratan K3 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Slide. Pada presentasi kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman dari kelompok 1. Yang pertama ada Reza Audia Rahmawati Himboro, kemudian ada Sri Wahyuni, kemudian ada saya sendiri Waude Mustika Isa Fitri, kemudian ada Agung Nugraha, Karamoy, dan Putri Wahyuni. Slide. Sebelum masuk pada pemaparan materi, saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Baik, pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mendefinisikan K3 sebagai langkah-langkah sistematis untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja. Lebih lanjut, pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 mewajibkan setiap rumah sakit menerapkan sistem K3 rumah sakit untuk mengelola resiko kesehatan dan keselamatan kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak yang terlibat. Meski regulasi telah ditetapkan, implementasi K3 rumah sakit di banyak rumah sakit masih menemui berbagai kendala. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari sendiri, penerapan K3 rumah sakit telah dilakukan melalui pembentukan tim khusus dengan pemasangan alat pemadam api ringan atau APAR, kemudian jalur evakuasi, serta penyediaan alat pelindung diri atau APD. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan seperti kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi khusus di bidang K3 rumah sakit, serta minimnya evaluasi yang sistematis. Baik. Slide. Oke, selanjutnya untuk pemaparan materi, saya akan menyerahkan kepada teman-teman kelompok 1. Dan untuk teman-teman yang menonton, mari kita simak presentasi ini dengan seksama. Kepada pemateri, saya persilakan untuk memaparkan materi tanpa mengembalikan lagi kepada moderator. Kepada Saudara Karamoy, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, konsep kesiapan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Dalam konteks rumah sakit, kesiapan K3 sangat krusial mengingat tingginya resiko yang dihadapi oleh tenaga kesehatan, pasien, dan pengunjung. Resiko tersebut dapat berasal dari pajanan bahan biologis, zat kimia berbahaya, serta tekanan kerja yang tinggi. Oleh karena itu, kesiapan K3 dalam rumah sakit harus mencangkup perencanaan yang matang, termasuk penerapan protokol keselamatan, penyediaan alat pelindung diri, serta prosedur prosedur darurat untuk menangani insiden seperti kebakaran atau penyebaran penyakit menular. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya tanggap darurat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di perusahaan. Tanggap darurat dalam keselamatan dan kesehatan kerja merupakan langkah yang harus diterapkan oleh setiap perusahaan untuk menghadapi kejadian tak terduga yang berpotensi mengancam keselamatan kerja, aset perusahaan, serta kelangsungan operasional. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem tanggap darurat yang terencana dengan baik agar dapat mengurangi risiko cedera, kerugian materi, serta dampak lingkungan yang lebih luas. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu desain penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Yang kedua, cara pengumpulan data. Berdasarkan hasil pencarian menggunakan metode sistematis literatur review atau SLR untuk menentukan seleksi studi yang disesuaikan dengan tujuan dalam penelitian ini. Pada pencarian artikel dalam studi ini dilakukan melalui Google Scholar, PubMed dengan kata kunci yang ditentukan. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana tingkat implementasi K3RS di RSUD Kota Kendari. Pada tahap pelaksanaan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari telah mencapai tingkat implementasi sebesar 90%. Ini menurut Waude Nur Hanifah 2023. Pelaksanaan ini meliputi penyediaan APD bagi tenaga medis, pemasangan tanda keselamatan dan jalur evakuasi darurat. Namun kendala yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga ahli K3RS yang berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan keselamatan. Saya persilakan ke pemateri selanjutnya, Pak Nugraha. Baik, selanjutnya itu implementasi rumah sakit di RSUD Kota Kendari. Evaluasi kapan penting dalam mengukur efektivitas K3 rumah sakit berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUD Kota Kendari. Evaluasi K3 rumah sakit mencapai 5% dari standar yang ditetapkan, kurangnya sistem audit internal yang ketat serta minimnya keterlibatan pihak eksternal dalam evaluasi menjadi faktor penghambat utama dalam tahap ini. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan materi yang diberikan oleh teman-teman kelompok 1. Saya akan membacakan, sebelum mengakhiri video ini, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Berdasarkan hasil pembahasan yang tadi dipaparkan oleh teman-teman sekalian, dapat disimpulkan bahwa implementasi keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari telah berjalan dengan cukup baik, namun masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya dari aspek kebijakan, rumah sakit telah memenuhi standar dengan adanya regulasi yang mengatur keselamatan kerja, namun pada tahap pelaksanaannya, pemantauan dan evaluasinya masih ditemukan berbagai kekurangan. Slide. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi ini hingga akhir. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya tutup presentasi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.